Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan dari penulis dengan baik dan tepat, akibat tidak terjadi kesalahan penulisan, tata bahasa maupun ejaan. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut ini ada 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan efektif. Yang pertama, kesepadaan struktur. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah perlengkapan struktur dan penggunaan inilah yang dimaksud dengan sepakatan struktur. Ada beberapa hal yang harus menyangkut ciri-ciri yang saat ini. Yang pertama, pastikanlah kalimat yang dibuat mengandung unsur kaluasa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Yang kedua, jangan taruh kata preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contohnya itu seperti semua peserta diharapkan tepat waktu. Yang ketiga, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depannya predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contohnya itu seperti dia pergi meninggalkan saya. Yang keempat, tidak bersubjek ganda bukankah berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang kedua yaitu kehematan kata. Karena salah satu kalimat efektif adalah ringkasan dan tidak bertele-tele. Kalimat tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan membuat kalimat yang berboros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata ejak majemuk, dan yang kedua mengenai kata bersinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata majemuk: siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, contoh kata sinonim: ia masuk ruang kelas. Selanjutnya itu ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada kalimat sesuai dengan kedudukannya. Pada kalimat itu, pada intinya kalimat efektif berusahalah berimbuhan, paralel, dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan melanjutkan imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara menabung, memilih, dan mengelolanya. Oke. Selanjutnya, ciri kalimat efektif yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian biasa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efektif penegasan. Contohnya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang kelima, kelogisan makna. Ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidato sekarang. Selanjutnya yaitu contoh kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkapnya hingga keterangannya sebiasa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Selanjutnya itu tidak pemborosan dan bertele-tele. Jadi sampai
sampai yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terlaksana bertele-tele, pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkahnya gagasan yang kalian tuangkan. Selanjutnya, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multifasir dengan susunan multitafsir dengan susunan yang diringkas, sistematis dan sesuai dengan kaidah pembahasan. Pembuka tidak akan kesulitan mengerti ide dari kalimat kalian sehingga tidak kesan ambigu. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu kalimat yang tidak atau kurang maupun penyampaian pesan dari penulisan dengan baik dan tepat akibat terjadinya kesalahan penulisan, tata bahasa maupun ejaan. Contoh kalimat tidak efektif tapi sudah dimaklumin bahkan sudah dianggap efektif. Contohnya itu snake berasal dari bahasa Inggris yang artinya ular, sedangkan snack itu bahasa yang tidak asing bagi kita karena sering kita dengarkan waktu ada acara ataupun kumpulan organisasi atau keluarga. Sebenarnya kalau kata snack itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kudapan, makanan ringan yang sering yang disajikan setelah acara ataupun sesudah acara. Di sini saya akan memberikan solusi cara mengatasi kalimat tidak efektif tapi sudah diefektifkan, yaitu dengan cara penuturan atau melafazkan kedua kata tersebut. Seperti kalimat snack. Jikalau dia artinya ular, maka cara penuturannya itu adalah snack. Akan tetapi, jika diartikan kudapan atau makanan ringan, maka dalam bahasa Inggrisnya cara penuturannya adalah snack. Jadi bedanya adalah jika dia snack itu artinya ular, sedangkan jika dia snack artinya kudapan atau makanan ringan. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian presentasi saya sampai di sini. Jika ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.